Saudara-saudaraku, sebelum saya menyampaikan ceramah pada malam hari ini, kita berselawat sambil kita memberikan infak untuk pesantren tahfiz yang ada di Sumatera Barat. Saya ini berdakwah dalam rangka untuk pesantren tahfiz yang ada di Sumatera Barat dengan Ustaz Sardona, sarjana pendidikan Islam. Jadi saya ini tidak ada tim, Buya. Saya tidak ada manajemen. Saya ini Ustaz liar, bukan Ustaz terhormat. Biasanya kalau Ustaz itu naik pesawat pakai tim. Saya dari awal masuk Islam, Buya ingin tahu sejarah perjalanan saya pakai mobil pribadi sampai hari ini. Saya tetap konsisten sampai ke liang kubur, A tetap A. Itu sebabnya ibu bapak jangan kaget. Mari kita meluangkan waktu untuk membantu saudara-saudara kita, anak cucu kita yang belajar Quran di Sumatera Barat sambil kita bersolawat.
kasih Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan pemberian Ibu Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan rezekinya, diberi kesehatan sepanjang usia hidup sampai kita menjumpai ajal hidup kita berakhir di dunia ini, wafat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsyadal ukula ila tauhid wa hadaha wa awduha adilata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barakinil haq subahal batil wa mahaha wa sakama sabatal bil jibali wa arsaha. Ashhadu an la ilaha illallah khul malikul haqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usalikul wadil amin tibil kulubi wa da'waiha wa afiyatil abdali wa sifatiha wa nuril absari wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazu faddin ala nasi walakin aksarahum la yashkurun. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu syami'an bashira. Inna hadahinahu sabila imma syakira wa imma kafur. Inna atadna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ira. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, pemerintah Kabupaten Batanghari dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita asisten 2 dalam hal ini Bapak Asisten 2 yang mewakili Tuan Bupati Batanghari Haji Isa Sohiburidoh, Sarjana Sosial Islam, Magister Agama. Sekelumit pandangan sekaligus nasihat dan motivasi yang telah beliau sampaikan tentu memberikan dampak, mudah-mudahan seimbang dengan apa yang kami dakwakan dalam momentum Isra wa Mi'raj malam ini. Dan yang kami hormati anggota DPRD Batanghari berhadir bersama-sama dengan kita Bapak Fatoni, Sarjana Ekonomi, Bapak Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, ini kebanyakan diwakilkan, Kapolres diwakilkan, Bupati diwakilkan, Camat tadi hadir, sekarang diwakilkan, Bapak Ketua
kemudian diwakilkan. Kira-kira kalau ke surga bisa diwakilkan kan? Inna lillahi. Kita harus mendisiplinkan umat kita dulu yang disiplin. Jangan nanti kita ini disebut NATO, no action, talk only. Jadi bagaimana ya? Kalau menyampaikan yang begini tak perlu ditulis pakai wakil. Contoh sambutan Bapak Bupati Batanghari. Kebiasaan yang begini, apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah disiplin. Menjangkau mujizat Allah, disiplin. Mundurnya bangsa ini bukan karena kekurangan orang-orang pintar secara intelijensi. Tadi saya bicara 4 aspek di lapangan, di desa pelayangan, tentang umur, tentang mati, tentang ilmu, tentang harta yang kita dapati dan kita belanjakan. Sekarang saya tambahkan malam ini pertanggungjawaban di dalam aspek ilmu itu. Apalagi kita bicara tentang mukjizat. Kita datang di masjid ini tujuannya hanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadi sudah dibaca oleh intisarinya, dibaca tadi oleh Qari, dan kemudian diterjemah oleh translator. Rasulullah dibawa menembus Sidratul Muntaha, tujuannya supaya dapat melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sebabnya ketika kita takbir, tangan kita diangkat tinggi-tinggi. Pak Kapolsek besok pagi ke kantor, ketemu Kapolres, lapor komandan, satu tangan. Betul apa betul? Pak Asisten, lapor Pak Bupati, sudah saya sampaikan amanahnya. Satu tangan. Hormat kepada sesama manusia, hormat kepada makhluk satu tangan. Tapi kita takbir, Allahu Akbar, 2. Mana yang hebat? Mana yang hebat? Apa yang kita sebut? Allah Maha Besar. Tak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, saya ini kan dari pengalaman hidup, dulunya tak pernah sholat. Dulu saya tidak pernah sholat. 36 tahun saya tidak sholat. Bukan saya tidak tahu ilmunya, bukan saya malas, dan bukan saya tidak ada waktu. Tapi memang kondisi saya, istri dan anak-anak pada waktu itu dalam keadaan kafir, musyrik. Yang tidak sholat ada 2 golongan, kafir dan hewan. Yang tidak sholat adalah kafir dan hewan. Supaya lebih mudah, kafir dan kambing itu tidak sholat. Kalau bilang hewan nanti bingung, karena di Al-Quran ada makhluk juga yang bisa sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia dan jin kecuali sujud menyembah kepada Allah. Satu ketika di warung kopi, saya ini kan kalau keliling pakai mobil. Kalau ngantuk saya mampir di warung kopi. Sementara minum kopi, kelompok yang di sebelah sana juga lagi minum kopi. Kayaknya preman, bajingan terminal. Satu bajingan datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya? Boleh. Ini Pak Ustadz Yahya ya? Saya bilang tergantung siapa yang tanya. Kayaknya ini Pak Ustadz Yahya ya? Iya.
Terus saya balik tanya, kenapa celananya robek-robek begitu? Rambutnya sudah berantakan. Oh, ini maaf Pak Ustaz, saya memang tukang parkir di sini. Oh, Anda Muslim? Alhamdulillah Pak Ustaz, silakan duduk. Dengan siapa Pak Ustaz? Sendiri. Mana pengawalnya? Tak ada. Dengan siapa Pak Ustaz? Saya dari dulu sendiri. Pengawal Pak Ustaz? Ada, lagi tidur di mobil. Siapa pengawalnya Pak Ustaz? Pengawal saya lagi tidur. Pengawal saya kalau Bruce Lee pakai double stick, dia pakai double lato-lato. Siapa pengawalnya Ustaz? Pengawal saya lagi tidur kawan. Sudah kita enjoy Euro Coffee. Nikmati saja dulu kopi kamu. Saya mau minum kopi juga. Kita minum sama-sama. Saya penasaran, saya tanya lagi, apa Anda seorang Muslim? Betul Pak Ustaz, sumpah demi Allah. Kalau begini saya takut sudah. Gak usah pakai sumpah kawan. Soalnya begini, dari penampilan, mohon maaf, buku tak bisa dinilai dari cover. Tapi dari penampilan saya lihat ini baju yang tidak boleh ke masjid. Ya Pak Ustaz, memang begini, saya ini bekas preman dan sampai sekarang Pak Ustaz sudah tua begini masih juga preman. Puluhan tahun saya tidak sholat. Azan di masjid, azan subuh, azan zuhur, azan asar, maghrib, isya. Bahkan bulan Ramadan datang, saya juga tidak puasa. Saya tadi bilang kepada ibu bapak, saya tidak sholat, saya tidak saum di bulan Ramadan dulu karena saya dalam kondisi kafir, masih beragama Kristen. Laqad kafarul lazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Jadi saya bisa ada alasan, saya tidak sholat bukan tidak tahu ilmunya. Antum tidak sholat, kenapa? Dia jawab, saya preman Pak Ustaz. Beraninya saya bilang kau tinggalkan sholat. Berani sekali antum tinggalkan sholat. Apa dia jawab? Saya memang tidak sholat Ustaz, tapi kalau Islam diganggu, kami lebih dulu mati. Kawan, cerita begini hanya orang buta yang percaya. Saya belum percaya kawan, saya belum buta. Antum bicara begini karena belum datang sebuah ancaman. Antum bicara begini kalau belum berhadapan dengan mara bahaya ketika antum diminta Allah bertahan dalam pertahanan iman. Bagaimana nanti kalau terjadi hal ini? Saya tidak percaya. Sedangkan sholat antum tak mampu, apalagi membela agama Allah. Menangis dia. Saya dulu takut mati saudara. Saya dulu takut susah saudara. Saya dulu takut kehilangan jabatan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk ke dalam dada saya, sampai hari ini saya tidak pernah khawatir dengan hidup ini. Dan antum mesti tahu, hanya karena membela Islam, kami ini sudah keluar masuk penjara. Antum preman belum masuk penjara. Di dalam penjara kami tak pernah minta dibela oleh pengacara satupun. Saya baru keluar penjara ibu bapak, bukan korupsi, bukan merampok, bukan maling, bukan pemerkosa, bukan pelaku kriminalitas. Kami di penjara sebagaimana sambutan asisten 2 memotivasi kita bahwa umat Islam ini terseok-seok, tertati-tati dalam memperjuangkan negara dan agamanya. Berulang-ulang saya katakan, jangan pernah mimpi antum
Antum, negara ini akan baik kalau Islam lemah. Antum boleh bermimpi kalau Islam kuat, insya Allah negara ini akan kuat. 10 tahun, hampir 1 dekade, bahkan 2 tahun yang lalu, kita tak boleh bersilaturahmi, berkumpul begini di dalam masjid. Jangankan melaksanakan tabligh akbar, jangankan merayakan hari besar Islam, Maulud Nabi, Isra wal Mi'raj, Muharram dan lain sebagainya. Bahkan sholat tarawih tak boleh satu masjid karena kita dikepung dengan isu pandemi COVID-19 dan Corona. Bersyukur kepada Allah, 1444 Hijriah, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Indonesia diberikan waktu untuk silaturahmi. Tapi kata beliau tadi, sudah pecah kita. Sudah ada istilah cepong dan kampret. Umat Islam terpecah belah. Siapa yang pecahkan? Mari kita jawab. Ada 3 tokoh sentral dalam pembicaraan Isra wal Mi'raj. Ada 3 juga kejadian yang terjadi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang pertama, tokoh sentral yang paling utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh yang kedua Abu Jahal. Tokoh yang ketiga Abu Bakar. Ilmu Islam ini adalah ilmu yang tak bisa dijangkau hanya dengan kemampuan intelijensi manusia. Bukan berarti bahwa Islam ini tidak bisa dijangkau dengan kepintaran. Justru orang bodoh tak mampu menjangkau Islam. Orang kafir yang masuk Islam, termasuk saya pribadi, bahkan kafir di Eropa dan Amerika, rentetan kehidupan mereka kebanyakan para saintis, orang-orang yang punya kepiawaian intelijensi otak di atas rata-rata. Sebaliknya, orang yang murtad hanya 2 persoalan. Orang yang keluar dari Islam cuma lapar dan bodoh. Otaknya kosong, perutnya kosong. Itu sebabnya ibu bapak dalam istilah Isra wal Mi'raj ini, Isra berjalan, Mi'raj itu naik. Langit pertama, Rasul berjumpa Nabi Idris alaihissalam. Langit kedua, Rasul berjumpa Nabi Soleh. Langit ketiga, Rasulullah berjumpa Nabi Adam alaihissalam. Langit 4, Rasul berjumpa Isa dan Yahya. Langit kelima, Rasulullah berjumpa Nabi yang panjang sekali jenggotnya, Nabi Harun. Nabi yang ke-6, Rasul jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ke-7, Rasul berjumpa dengan sosok Abu Anbiya, bapak dari segala nabi. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, siapa laki-laki yang bersandar pada tiang masjid itu? Nama laki-laki itu, kata Jibril, wahai Muhammad saudaraku, pria yang beruban yang sedang bersandar di masjid itu bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini adalah merupakan bapa dari semua nabi, asbatin. Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ibrahim memperanakkan Ishak, memperanakkan Ismail. Dari Ishak lahirlah 12 bangsa biadab Bani Israel. Sistematis, teologis, kontekstualis, rasional isi daripada Al-Quran yang dibacakan tadi. Itu kami masuk Islam. Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna Allaha lahafizun. Kata Allah,
kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menurunkan wahyu, kami juga yang menjaganya. Datang orang murtad dari Islam, dari kecil dia di pesantren sampai besar di pesantren, namanya Tai Pudin. Dia bilang katanya Al-Quran ini perlu dihapus, perlu di-delete. Ada 300 ayat Quran yang perlu dihapus. Lari ke Amerika. Ini orang kalau sudah murtad nyalinya penakut, pengecut. Orang di Eropa ahli matematika, orang di Eropa ahli fisika, astronom, ahli perbintangan, bahkan astronom angkasawan yang ada di belahan dunia mengucapkan there is no God but Allah and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kajian sistematik mengkomparasikan kemampuan temuan mereka yang menakjubkan, temuan-temuan spektakuler yang kemudian dihubungkan dengan apa yang tertuang dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Jadi orang yang masuk Islam adalah orang-orang cerdas, orang-orang pintar, meninggalkan kehidupan duniawi menuju kepada rahmatul hidayah. Ini ibu bapak kebesaran agama Islam. Yang terakhir, ibu bapak Sunita Williams, angkasawan, women's angkasawan, perempuan astronom angkasawan. Sunita Williams berkebangsaan India. Dia melaksanakan perjalanan dari Amerika, NASA, menuju ke bulan. Seorang astronot pertama di Amerika, Toronto, Kanada. Astronot pertama tahun 1967 masuk Islam, his converts, embrace to Islam. Dia masuk Islam, dia memeluk Islam hanya karena mendapatkan kebenaran Allah dari bulan. Statement Neil Armstrong dengan Sunita Williams, mereka bersaksi tidak ada suara dari bumi menembus bulan, tapi dalam satu hari suara itu terdengar 5 kali dalam sehari. Bayangkan 1967 di Toronto, Kanada, dia masuk Islam. Neil Armstrong, dunia tahu kisah itu. Dia masuk Islam. Begitu diambil teleskop, ingin menyorot dari mana sumber suara yang 5 kali mereka dengar. Tak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan, tapi dalam satu hari 5 kali. Mana suara itu, Ustaz? Hayya alal salah, hayya alal falah. Mari sholat, mari kita tegakkan sholat 5 kali dalam satu hari. Bahkan seorang angkasawan Cina 7 bulan yang lalu, di atas pesawat antariksa yang ditumpanginya, jendela pesawatnya digedor. Jendela pesawatnya digedor. Dia mencari seluruh referensi di dunia. Apa yang menggedor pintu pesawatnya? Baru diperiksa, ternyata merupakan referensi surat At-Tariq, bintang pengetok, is converts, embrace to Islam. Dia masuk Islam. Orang-orang pintar, dia murtad, Tai Pudin, Kacek, Pekor. Ini orang-orang murtad, penampilan fisiknya jelek, otaknya tumpul. Apa yang mereka cari? Hanya sesuap nasi. Nabi SAW, Allahu Akbar ya Karim. Nabi berkata, yang aku khawatir dari umatku adalah mereka yang berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka derajat nilai kehormatan manusia itu tak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Tak baik. Makanya Saifuddin saya rubah namanya menjadi Tai
Yahudi. Ibu bapak, satu malam ini nggak cukup kalau saya mau cerita ke orang-orang jago yang masuk Islam. Baru-baru ini juga beberapa minggu lalu seorang dari Dutch, Nederland, Amsterdam, Jerome Van Kasteren masuk Islam. Dia masuk Islam. Kenapa? Justru dia adalah seorang parlemen, senator, jago bicara. Dia benci sekali kepada Islam. Dia tidak suka kepada Islam. Akhirnya dia mendapatkan hidayah. Apalagi Umar bin Khattab yang ingin membunuh Nabi SAW diberi hidayah. Umar cerdas, Ali cerdas, Abu Bakar cerdas. Tokoh yang ketiga, mendekat kita pada materi ini, yang dimaksud oleh saya, tokoh yang ketiga adalah Abu Bakar. Ini Abu Jahal tidak tenang. Muhammad, apa betul tadi malam antum dari Makkah minal laila Masjidil Aqsa subhanallazi asra bi abdih laila minal masjidil haram minal Masjidil Aqsa? Apa betul antum dari Makkah menuju ke Palestina, ke Urushalimah, ke Yerusalem hanya dalam tempo minal laila, separuh malam? Karena Rasulullah dibawa malaikat, dibawa oleh burung, diterbangkan oleh burung pada malam hari jam 8 di Ummu Hani, di rumahnya Ibu Hani. Ini sejarah, nanti ibu bapak lihat dalam kitab Durratun Nasihin. Banyak ulama-ulama yang mengkonsumsi kitab ini. Dari Rasulullah dibawa tengah malam. Abu Jahal ini tidak percaya. Sedangkan nenek moyang kami dari Mekah menuju ke Palestina sampai ke Yerusalem menempuh perjalanan rentang waktu 40 hari 40 malam. Bagaimana mungkin antum ini cuma satu malam? Inilah logika kafir, inilah logika munafik. Ibu bapak, menjangkau Islam itu tanggalkan dulu knowledge. Jangan coba-coba mengedepankan pengetahuan dalam menjangkau Islam. Antum akan gila. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini kelihatan mudah, tapi sungguh sangat disayangkan. Mohon maaf, beribu maaf, manusia ini terbatas dalam aspek dan ruang waktu untuk menjangkau mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak tepat kalau mengatakan Nabi Muhammad tak bisa baca. Ini konsep dari mana? Saya mau tanya ibu bapak. Ini konsep dari orientalis barat. Ini konsep pendeta kafir Yahudi dan Nasrani. Ibu bapak terpengaruh. Siapa bilang Rasulullah tidak bisa baca? Hei, saya lebih tahu daripada ibu bapak tentang kemampuan intelektual. Nabi Muhammad itu adalah ahli filsafat. Saya kasih contoh sederhana. Sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, di sana ada dua sahabat mau saling membunuh, saling bunuh-bunuhan. Tapi yang satu mati ya Rasulullah. Rasul jawab, yang mati juga niatnya mau membunuh. Itu kalimat apa? Filsafat. Yang dilarang dalam Islam itu adalah filsafat ketuhanan. Kita dengar gelar tadi itu saya baru tahu. Biasa ada gelar STH. Dulu Islam tidak menetapkan gelar STH, sarjana teologi Islam, STHI. Karena STHI itu, saya dulu ketua sekolah tinggi teologi Calvinist, Ebenezer from Stuttgart, Jerman. 16 tahun saya di Papua mempendetahkan para pendeta dalam sekolah tinggi teologi. Ibu bapak dan saya, insya Allah, ibu bapak percaya Nabi Muhammad Nabi karena nenek moyang kita latar belakangnya memang sudah Islam. Tapi kami paham betul dari mana sumber kesaksian, di mana kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada Muslim yang ajar kepada saya. Saya tahu sendiri, saya belajar dari 3 kitab besar agama di dunia: Yudaisme, Kristen, dan Islam. Kitab agama Yudaisme adalah Talmud, kitab agama Kristen adalah Holy Bible, New Testament, dan kitab Holy Quran, Wahyu Allah
yang merangkum seluruh kitabullah para nabi. Di dalamnya ada Injil, ada Taurat. Tadi yang dibacakan, Musa telah membimbing Bani Israel dengan Taurat, dan kita harus beriman kepada kitab-kitab itu. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Rukun Islam yang kedua adalah Abdulul A'malu As-salatul khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita sholat? Untuk mencegah kemungkaran, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga jiwa kita jangan kotor. Makanya waktu masuk masjid, sandal dilepas, sepatu dilepas, kaki dibasuh, mulut dibasuh, tangan dibasuh, hidung dibasuh, kepala dibasuh, kuping dicongkel-congkel dibasuh, supaya kalau dengar ceramah jangan masuk kanan keluar kiri. Betul apa betul? Ya. Kalau di kafir sana tak begitu. Saya datang ke gereja pakai sepatu, pakai baju baru. Di Islam tak begitu, tidak ada syarat baju baru. Bajumu baju rumah, kaos, tak apa-apa. Yang penting di belakang jangan bertuliskan Jokowi Ma'ruf, Prabowo Sandi. Apalagi mau pilpres ke depan, Anies Baswedan. Saya lebih cocok kalau Anies pasangan dengan Prabowo atau Prabowo dengan Anies. Iya, saya tidak pakai politik, tapi saya langsung tembak. Kenapa begitu Ustaz? Ya kita mesti cari pemimpin yang betul-betul jelas identitasnya, supaya tidak diobok-obok masyarakat. Ini Pak Jokowi kan Masya Allah, dari awal menjabat sampai sekarang digoyang-goyang oleh masyarakat, termasuk yang terakhir ijazah palsu. Coba kalau Anies Baswedan yang pimpin sesuai dengan prosedural Islam, wastotan fi aini wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang wastotan, pemimpin yang kuat, pemimpin yang gagah, pemimpin yang bercakrawala luas, memiliki rekam jejak akademik yang jelas. 2 hari ini saya ceramah di pesantren. Terakhir kemarin di seberang pulau sana saya ceramah. Muaro, desa Muaro Jambi, rumah tahfiz dan pesantren Hodikotul Ulum Asyafiyah kalau tidak salah. Saya juga sudah tua begini, IQ saya masih kuat. Hodikotul, ustadznya di sana, pimpinan pondoknya itu Kiai Haji Usman. Saya katakan dalam ceramah saya, tema kita Isra Mi'raj mendorong generasi kita berprestasi. Bahkan saya doakan, insya Allah Kiai di pesantren ini ke depan, to the next time, 20-30 tahun ke depan akan datang pemimpin dari pesantren ini, akan jadi menteri, akan jadi orang nomor 1 di Jambi, akan jadi gubernur. Tapi ingat Kiai, ingatkan mereka dari sekarang, jadilah pejabat yang memiliki akhlak sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW berakhlakul karimah. Doakan begitu, insya Allah 20-30 tahun ke depan dia bersekolah di pesantren, basic pesantren. Dan anak saya, ibu bapak, hari ini di pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Yang perempuan kakaknya baru kemarin diwisudahkan 10 Desember tahun 2022. Saya hadir di Unikom. Program konsentrasi yang dia pelajari bukan jadi ustazah. Anak saya perempuan, Siti Sarah, baru diwisuda dengan predikat cum laude. Setiap kali terima rapor, gurunya bertanya, Ustaz kasih makan apa? Makanan saya buah. Mister, Tuan, Nyonya, makanan saya yang ketika saya masuk Islam buah, yang saya berikan kepada anak cucu saya. Pertama,
pecel lele Lamongan, NU. Dan yang kedua, makanan kami sekeluarga dan anak-anak saya, rumah makan Padang sederhana. Muhammadiyah. Artinya sholat dari dulu hanya dua golongan ini, NU, Muhammadiyah tak pakai kunut, NU pakai Allahumma dina fiman hadait wa fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarrahma. Imam kunut, insyaallah saya Yahya Waloni ikan anak-anak ikut kunut. Bagaimana Ustaz dengan imam yang tak kunut? Insyaallah kami juga ikut imam yang tidak kunut. Pertanyaan kami Ustaz sebagai jamaah, bagaimana kalau Ustaz disuruh jadi imam subuh? Gak mau saya, sampai mati saya gak mau. Kenapa Ustaz? Saya bukan provokator, saya bukan Wahabi. Tahu Wahabi? Wahabi itu tidak keras dengan kafir, yang dia keras dengan sama-sama innalillahi. Asyidau alal kufar, keras dengan kafir. Ikhwanul muslimin, bersaudara dengan saudara muslim. Jadi saya bilang kalau sholat subuh saya nggak mau jadi imam. Kenapa? Karena di Indonesia ada masjid yang kunut, ada yang tak kunut. Jadi saya tidak mau jadi imam, saya siap jadi makmum. Kalau saya jadi imam, ketika saya baca kunut, orang yang tidak kunut curiga. Ketika saya juga tidak baca kunut, orang yang kunut akan marah. Saya akan dianggap provokator masuk Islam. Saya tidak mau. Tapi kalau ibu bapak suruh saya imam zuhur atau asar, itu saya punya betul-betul. Iya, karena itu tidak sebut ayat, cuma koman kami. Panjang-panjangin dikit supaya orang puji. Waduh, Ustaz ayatnya panjang-panjang ini. Padahal di dalam hati cuma kul huwallahu ahad. Nggak mau. Pokoknya saya masuk Islam tak mau jadi imam, saya tak mau jadi yang lain. Bahkan saya sering ditawarkan, Ustaz mau nggak bikin travel umroh? Enggak. Ustaz mau nggak bikin pesantren? Enggak. Jadi apa keinginan antum? Saya hidup sebagai pendakwah. Saya cinta agama ini. Saya jaga umat Nabi dari segala keterburukan, pendangkalan akidah dan pemurtadan. Tujuan kami berdakwah cuma dua, ibu bapak: mengislamkan orang kafir, mengajak kafir supaya sujud kepada Allah, menyembah kepada Allah, sholat, dan memperkokoh keimanan saudara-saudara saya kaum muslimin wal muslimat. Saya kaget setelah saya masuk Islam. Allahu Akbar, di samping kunut tidak kunut datang ajaran baru. Kalau jenggot tidak panjang belum sunnah katanya. Bahkan saya di Batam pernah sholat di samping anak muda. Allahu Akbar, dia kejar terus kaki saya, Pak Haji. Saya kesana, dia sorong terus, dia kejar-kejar begini. Saya tanya habis sholat, kenapa ente kejar-kejar kaki saya? Rapat Ustaz, rapat. Kalau tidak rapat, setan bisa lewat. Ente lupa, ente muka begini, dia lewat bawah sini. Lain waktu, kalau ente mau kasih nasihat, lihat-lihat dulu kawan. Ini yang masuk Islam ini mu'alaf atau muhtadin. Saya tak pernah mengaku mu'alaf. Mu'alaf itu saya sudah buka kamus besar bahasa Arab. Mu'alaf itu artinya orang-orang yang dibujuk hatinya. Kebetulan saya masuk Islam dengan istri anak-anak, tak ada yang bujuk. Saya bukan mu'alaf. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin.
orang yang mendapat petunjuk. Jadi mohon maaf dek, saya bukan mualaf. Kalau mualaf habis bujukan murtad lagi dek. Jadi ente cari yang mualaf saja kalau begitu ya. Antum bermain secara logika. Logika itu di atas langit ada langit. Betul apa betul? Betul apa betul? Ruang kemampuan dalam Islam sudah saya pelajari 8 tahun sebelum saya masuk Islam. Makanya saya nggak mau berorganisasi Islam. Saya dan keluarga milik semua saudara Muslim, kecuali Wahabi, enggak. Karena dia bukan berdakwah, dia cuma mengacaukan musuh dalam selimut, enemy in the blankets. Lebih bahaya dalam kehidupan ukhuwah Islamiyah, di samping serangan kafir munafik dari luar, ada juga dari dalam Wahabi, cungkil dari dalam, tikam dari dalam, pecah ukhuwah kita. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimahumullah, antum sholat silahkan datang dengan baju sederhana, baju bersih, pakai batik boleh, jangan terlalu sukuistis. Oh enggak, kalau batik itu kan milik orang Jawa. Tidak. Jangan membawa Islam kepada suku. Wal arabu bita'assubi istatun yadkhulun naro bisitatin. 6 golongan masuk neraka karena 6 persoalan. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Saya senang sambutan asisten 2 tadi. Program pemerintah, program Bapak Bupati Batanghari. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya. Pak asisten 2 juga diberi kekuatan, kesabaran dalam mendampingi seorang sosok Tuan Bupati. Bagus sekali program kerja beliau. Saya aminkan tadi sendiri. Antum tidak usah ikut-ikutan, antum tidak aminkan tadi. Kalau pejabat begitu antum tidak aminkan. Kenapa? Saya juga paham. Trauma Bu ya. Bu, sudah trauma ya? Iya. Sudah terlalu banyak katanya mengaku sebagai pejabat, akhirnya masyarakat kecewa. Itu dia Pak asisten dengar itu. Allahu Akbar ya karim. Ini program yang bagus Bapak Bupati. Bahkan saya dengar tadi beliau bilang sampai ustaz-ustaznya hafiz dan hafizah, ahli-ahli tafsir, ahli-ahli hafal Quran akan diberi biaya. Alhamdulillah. Dukung Bupati ini. Saya tidak kenal beliau bagaimana dulu 2018 apa 19 dulu itu. Waktu saya dimusuhi dulu itu keras betul ceramah saya. Saya diundang Bupati Batanghari, dijemput di Jambi di Hotel Abadi. Saya dijemput, hotel saya itu ibu bapak mau tahu, sampai hari ini hotel saya di Jambi itu hotel paling murah. Mengingatkan saya di kampung halaman, hotel itu sama dengan kamar saya waktu bujang dulu. Saya masih sekolah Pak, di kampung kamar saya sama dengan hotel itu. Rumah papan, rumah saya di kampung sama sekali. Kain putih itu sarung tempat tidur sama dengan mama saya sering berikan spray warna putih. Saya bilang istri, ini kayak saya masih muda kamar saya di hotel ini. Hotel apa? Hotel Makmur. Itu hotel dari tahun 1965. Pokoknya kalau saya di Jambi, kalau mau cari hotel Makmur, insya Allah dapat sama saya. Buya cari saya di hotel-hotel mewah, nggak ada saya punya. Nggak biasa saya hidup mewah-mewah sekarang dalam Islam. Apalagi berceramah naik pesawat, bawa 5 orang, 7 orang, 8 orang, masjid sedang membangun, habis masjid ini. Tahulah awak bagaimana sekarang ini cari kesempatan dalam Saya berdakwah kemana-mana dengan Ustadz Sardona, sarjana pendidikan Islam SPDI. Itu kami kemana-mana hanya untuk Isra Mi'raj. Saya sudah bilang beliau, Ustaz, ingat baik-baik, antum ini berdakwah dengan saya Yahya Waloni. Saya tidak ada kepentingan kecuali dakwah. Makanya saya bilang tadi, pilihlah pemimpin yang berguna bagi perubahan Indonesia di masa yang akan datang. Atau mau pilih Prabowo silakan, pilih Anies Baswedan silakan, atau yang lain silakan. Tapi
Tapi ingat, kita berdoa supaya pemimpin kita ke depan tidak lagi menyusahkan seluruh komponen masyarakat, secara khusus kaum mayoritas yang menjadi sumbangsi bagi kemajuan Indo. Siapa mereka? Umat Islam. Kalau kau jolimi umat Islam, selagi kami masih ada umur di badan, selagi kami masih kuat, suara kami masih lantang, akan terus kami habuk, akan terus kami hantam. Balik di penjara lagi. Di penjara ditangkap, bebas juga. Di dalam penjara saya beberapa orang ustaz. Begitu saya masuk penjara, penjara kami itu bukan di atas tanah, di bawah tanah. Penjara Bareskrim Mabes Polri. Kami disimpan di bawah tanah. Bahkan kawan kami satu orang meninggal dunia karena sakit, Ustadz Maher Atwalibi. Semua kami ditangkap. Jangan salahkan jaksa, jangan salahkan polisi, jangan salahkan hakim. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah yang tempatkan kami dalam penjara. Yahya, kamu masuk penjara dulu. Ya, kenapa? Karena kami membela Ustadz Abdul Somad. Kasus saya itu karena saya bela Ustadz Abdul Somad tahun 2019. Nonton saja videonya. Saya katakan jangan UAS yang ditangkap, Yahya Waloni kalian tangkap. Karena kafir menyerang beliau, karena beliau mengatakan di belakang salib Yesus itu ada jin setan. Kafir serang dia. Dan saya bilang, hei kafir-kafir, jangan puas yang kamu serang. Saya yang paling keras, Yahya Waloni. Cuma ini kafir kan susahnya kalau kalah berdebat lapor polisi. Mohon maaf Pak, siapa yang hadir ini? Pak polisi namanya. Itu. Jangan pakai lapor. Bangsa ini terlalu cengeng, apa-apalah lapor. Dan polisi tidak bisa disalahkan sama dengan kasus Sambo dan kawan-kawan. Polisi tak bisa karena polisi adalah institusi. Coba lihat Muspika yang diwakilkan dari Polres atau Polsek ini. Beliau datang ke sini, jangan juga kita anggap ini musuh. Saudara kita, Pak Kapolsek, kakak laki-laki saya, angkatan 9, polisi reserse di Jayapura. Jadi saya ini bapak saya angkatan darat, saudara saya polisi, saudara saya tentara, bahkan saudara saya dan Ramil sekarang ini di Sangeh Talau. Saya ini keluarga tentara, saudara saya, sepupu saya, Feki Waloni itu pangkatnya AKP, Kapolsek di Sulawesi Tengah. Ini marga saya ini Waloni, tidak ada marga Waloni itu orang Islam. Dulunya mantan kafir semua kami. Karena Manado itu sama dengan Batak, Batak beragama Islam, ada Batak beragama Kristen. Orang yang bermarga Nasution ada yang Kristen, ada yang Islam. Tapi marga Waloni di Manado tak ada yang beragama Islam. Kami mendapatkan hidayah datang ke Pulau Jawa, merantau di Pulau Jawa, membesarkan anak cucu di Pulau Jawa seperti Ibrahim merantau. Tinggalkan negerimu, pergilah ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Lihat orang Arab sekarang maju karena keberkahan Allah. Tadinya Saudi Arabia itu telanjang bulat, nggak pakai sandal. Negara yang miskin, negara yang diutus oleh Nabi yang diberkahi Allah, Ibrahim. Coba lihat 3 negara terkaya di dunia: Qatar, Luxembourg, and Singapore. Ini negara kaya di dunia, tapi sumber daya alam terkaya di dunia nggak ada yang bisa menandingi Indonesia, negara terkaya. Kalau Indonesia sekarang mengatakan, oh Jokowi punya hutang di luar negeri 7.000 triliun, saya tak perlu sebutkan nama sosok ekonom, qualified ekonom dunia di Indonesia, orang Indonesia mengatakan sama saya, Ustaz, Indonesia krisis, nggak bakal krisis.
tahun 2023 ini yang dibahas Jokowi di Bali tidak ada lain kecuali resesi dunia atas beberapa ratus negara. Indonesia goyang sedikit pun tidak. Ustaz percaya nggak? Indonesia kalau dia kalah, ekonominya kalah hari ini, dalam satu malam Indonesia bisa kembali kuat ekonominya. Ini negara terkaya. Kadang-kala mohon maaf, beri maaf, pejabat kita yang tidak tahu di ini. Jadi ibu bapak nggak usah khawatir, ini negara kuat. Contoh, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Arab Saudi, nggak usah ke Amerika. Ini sebentar saya mau ke Mamuke, itu jalan macet. Nggak usah jauh-jauh, kita kasih contoh di Jambi. Sebentar saya mau ke Tebo, macet. Kemarin dulu saya dari Tebo mau ke Jambi, macet 5 jam. Di mana itu? Tebo Ilir sampai ke sini macet. Kenapa? Mobil truk penuh dengan itu dia. Ya mudah-mudahanlah kalau 5 atau 3 bupati, 1 gubernur bergabung di truk-truk ini bikin jalan dari akhirat tembus ke innalillahi. Gak usah jauh-jauh, Jambi ini kaya raya. Orang-orang Jambi ini banyak yang kaya kok. Ya, orang Jambi banyak yang kaya, tapi belum terbuka hatinya untuk memberi, alias kaya tapi pelit. Betul apa betul? Gak usah lah. Ini memangnya kita penceramah tidak tahu. Kita juga membaca buku secara kalkulasi aspek antropologi linguistik, bicara tentang ekonomi dunia, daerah, wilayah, provinsi, kabupaten, kota. Kami tahu mana daerah-daerah yang potensial. Bahkan kami turun. Ibu bapak mau tahu kabupaten yang paling miskin di Aceh? Aceh Singkil. Saya pernah ke sana. Kami suami istri ini bukan berdakwah di kota. Perbatasan Laut Cina Selatan, Kepulauan Riau, Pulau Mindai, sampai pecah perahu yang kami tumpangi. Bini anak saya ikat dengan tali di dalam apa itu, jergen solar yang besar yang dijual-jual di jalan. Ini saya beli solar, mobil saya tinggal beli enceran, nggak ada di pompa bensin. Nggak tahu siapa yang minum ini solar-solar ini. Lompat kami, saya bilang jangan lompat saudara, jangan lompat. Kalau kita hanyut, insya Allah hanyut ke Singapura, Brunei atau Malaysia. Pecah perahu. Yang bawa saya itu kebetulan kulitnya hitam sekali sampai sudah biru. Orang Islam. Begitu sampai di Natuna, perahunya diparkir merapat di pinggir pantai, gemetar dia. Ustaz, mana musola? Padahal selama hidup dia tidak pernah takbir, tidak pernah sholat. Karena sudah mau mati baru dia sholat. Karena dari sana camat tak mau saya berangkat. Tanya istri saya. Saya bilang sama camat, cari perahu, saya mau berangkat. Saya harus berangkat karena ada jadwal saya di Batam. Ustaz, orang Mindai mau menyeberang, tunggu kapal putih dari Pontianak baru bisa ke Natuna. Nah Ustaz tunggu saja seminggu. Gak bisa Pak Camat, gak bisa. Pokoknya cari perahu. Ada perahu tapi cuma 5 ton. Gak ada orang berani antar. Saya bilang Camat, supaya berani, carilah orang Islam yang sudah tidak sholat dan sudah lupa suratul Fatihah. Biasanya berani mati itu Pak Camat. Dipanggillah rajal yang memang tak pernah sholat, kulitnya sudah biru gara-gara di laut. Baru 1 jam berlayar, bulan Desember tuh dihantam ombak pertama kali, muncrat ke depan, terbuka wajah. Ustaz, aduh, bahaya Ustaz, masih 7 jam ke depan. Sudah, tidak Ustaz, itu 5 meter, 6 meter di depan putih, mau putih, biru, hitam, tabrak. Kau kena tidak pernah sholat, kematian mengancammu, kau takut. Kau kalau beriman kepada Allah dan kalau yakin wa makana li nafsin an tamuta illa biidznillah, kita memuajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah. Kau tidur di rumah, di spring bed baik, AC dingin,
Kalau sudah waktumu kembali ke rahmatullah, pulang. Jadi kau nggak usah takut. Kalau nggak apa-apa ini Ustaz, nggak, bawa terus. Masuk dalam ombak, keluar, masuk, keluar. Istri saya muntah, semua dalam perut keluar. Waktu itu anak saya di pesantren ini baru umur 11 tahun, 8 tahun, masih kecil. Saya ikat dengan tali di jergen. Kalau perahu ini nggak kuat dan pecah, berarti kita berenang. Pecah di lunasnya, masuk air, tambah ketakutan. Masinisnya ketakutan. Kita mampir dulu Ustaz di Pulau 3, nggak usah mampir, terus saja. Insya Allah depan teduh, percaya antum. Masih jauh itu Ustaz, sudah saya juga tidak tahu laut, tapi maju saja, maju. Kau mau lari kemana kalau sudah waktunya? Berangkat. Mesin yang 2 rusak, putus, propellernya patah, kena kayu, batang kayu. Yang satu yang masih hidup, larinya pelan-pelan, seperti bebek dia lari. Tembus 8 jam sampai di Natuna. Puncak dia. Kamu sudah lihat arti kehidupan itu? Aduh Ustaz, saya tidak berani lagi pulang. Pulang saja, nggak apa-apa. Perbaiki dulu perahumu, pulang. Sampai sekarang orang di Midai nggak nunggu kapal putih, berangkat pakai kapal 5 ton. Tanya saja ke sana. Dari dulu orang Midai nggak berani lewat pakai perahu. Inilah dakwah yang mengandung bukti. Di ustaz-ustaz kebanyakan cuma dakwah di kota, sampai ke air hitam, kompleks daripada masyarakat Dayak kami Islamkan. Orang Kalimantan kupingnya panjang penuh takut, kami Islamkan satu kampung dari kepala suku sampai masyarakatnya. 8 jam mobil kami taruh di hutan dan kami jalan kaki. Anak saya pulang dari sana sakit karena kena angin di perahu kecil. Apa nih ustaz-ustaz ini sudah sampai ke Midai, sampai ke Leluasa, sampai ke air hitam. Allahu Akbar. Mereka senang sekali berdialog, berdebat. Soal sulawat mereka berdebat, soal maulud mereka pidah-pidahkan. Mereka suka bertengkar sama-sama ustaz, umat yang jadi sasaran. Orang kafir melihat itu dan mulai menjustis kita. Mari ibu bapak, perlu persatuan kita umat Islam. Amin ya Rabbal. NU, Muhammadiyah, Naqsyabandiyah, Al-Wasliyah, FPI, Banser, Ansor. Saya bukan Banser. Saya ibu bapak bukan ahli ilmu juga. Kalau ibu bapak mau tunggu ilmu orang berdakwah, panggillah kiai-kiai di pesantren, undang ke sini. Mereka juru ilmu, mereka ahli ilmu. Kami selalu memposisikan diri, kami ini hanyalah charger, ibarat charger. Kami hanya menguatkan motivasi iman ibu bapak. Jadi kalau ibu bapak tahu charger, cas HP, semahal apapun HP ibu bapak, kalau baterainya low batch, baterainya habis, perlu charger. Jadi kami tidak mau masuk campur dalam ilmu Islam. Silakan sholat subuh nanti antum pakai rakaat dengan kunut, antum pakai rakaat 2 rakaat dengan tidak kunut. Jalankan sesuai dengan perintah imam masjid masing-masing. Saya ibu bapak hanya memotivasi, tidak ada yang lebih daripada itu. Mudah-mudahan Isra wal Mi'raj ini mendorong kita semua semakin kuat beragama Islam. Jatuh bangunnya kita, susah atau senang, sandarkan permohonan kita, cita-cita kita. Ibu bapak mau tahu? Jangan kita berdoa di kantor, jangan kita bermunajat di WC, jangan kita bermunajat di pohon, jangan bermunajat di kebun. Di mana munajat yang paling diterima, paling mujarab, yang paling disayangi oleh Allah dan malaikatnya? Nasta'inu bisyobri wa sholati innallaha ma'as-sabirin. Doa yang paling diterima oleh Allah apabila ibu bapak bersujud terisak-isak menangis meminta pertolongan pada akhir sujud. Rakaat yang terakhir, coba lihat orang-orang Arab di Mekah dan
dan Madinah. Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Perhatikan baik-baik mereka sujud Masjidil Aqsa. Orang Arab itu kalau sujud di rakaat terakhir dia lama sekali, dia berdoa pada waktu dia sujud. Kalau masalah kita sudah berat, mintalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Jadikan sabar dan sholat sebagai teman. Allahumma habib ilainal iman wa zayyi fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusyuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau telah memperjumpakan hamba dan keluarga di rumahmu ini, Masjid Taqwa, Kabupaten Muara Mulian. Engkau memberikan kesempatan lagi hamba untuk menyampaikan sejarah Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan menembus Sidratul Muntaha. Mujizat ini ya Allah, tidak ada hal lain yang Engkau beratkan kecuali menitik berat pada persoalan syar'i ibadah solat 5 waktu yang menjadi perintah paling utama bagi seorang muslim, pembeda antara orang beriman dan orang-orang kafir. Hamba yang dulunya kafir dan tidak sujud menyembah kepadamu ya Allah, sangat berterima kasih, sangat bersyukur atas hidayah yang Engkau berikan ini ya Allah, sehingga betul-betul kami bisa menyembah kepada Sang Khalik Rabbul Alamin, Tuhan yang sebenar-benarnya pencipta langit dan bumi. Ya Allah, Engkau lepaskan kami dari kekafiran, Engkau lepaskan kami dari persoalan dosa musyrik, Engkau persatukan dengan saudara-saudara muslim yang ada di Muara Mulian ini. Berkahi kami semua ya Allah, dari Bapak Bupati dan program-program kerja beliau. Kami saling mendakwah ya Allah, kami saling menegur segala kekurangan dan kelemahan kami. Wallahu, hanya Engkau yang Maha Tahu ya Allah. Berikan kesehatan kepada beliau, kepada komponen pejabat yang ada, dan seluruh lapisan masyarakat. Semua program kerja beliau demi untuk kemajuan Islam di masa yang akan datang. Engkau berkahi Kabupaten Muara Mulian ya Allah, pimpinan kabupaten ini, Gubernur Provinsi Jambi, Presiden Republik Indonesia, dan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Jadikan kabupaten, provinsi dan negara Indonesia ini menjadi kabupaten, provinsi dan negara yang baldatun thayyibatun murabbatul. Demikian juga ya Allah dengan seluruh masyarakat jamaah pengurus masjid yang ada di Masjid At-Taqwa ini. Kami akan berpisah semuanya ya Allah. Kau mendengar semua program kerja masjid ini yang akan direnovasi ya Allah. Memerlukan bantuan dana, kami tidak tahu malaikat dari mana yang akan Engkau utus ya Allah. Di langit yang ketujuh, Ibrahim bersandar di Baitul Maqmur, 70.000 malaikat keluar masuk, dan sudah masuk tidak akan masuk kembali. Dan kami tahu dari 70.000 malaikat yang keluar masuk di Baitul Maqmur ini, di masjid di langit ketujuh ini ya Allah, kiranya dapat melimpahkan barokah, nikmat, bantuan dana bagi kemajuan pembangunan renovasi Masjid At-Taqwa. Ya Allah, terlalu banyak permohonan kami, sementara kami malas, sementara kami lalai melakukan apa yang Engkau perintahkan. Lebih banyak kami melakukan apa yang Engkau larang. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala khilaf dan kesalahan kami ya Allah. Persatukan kami dalam masyarakat jamaah At-Taqwa ini dan secara luas negara Indonesia, suku, kaum, bangsa dan bahasa, bahkan agama-agama yang ada di Indonesia ini, terutama Islam. Engkau persatukan agama Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami akan pulang
istri saya dan anak kami akan kembali melanjutkan perjalanan dakwah. Lindungi kami di perjalanan, dan tinggallah berkahmu bagi jamaah yang ada pada malam hari ini. Dan seluruh komponen Muspika dari kecamatan, Bapak Kapolsek yang diwakilkan telah hadir ya Allah, Bapak Kementerian Agama, Qori yang telah menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, para donatur yang membantu terlaksananya Isra Mi'raj ini, tidak terkecuali semua di dalam dan di luar masjid ini Engkau berkahi kami. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ma khalaqta samawati subhanaka faqina azabannar. Rabbana majud kilinar faqad azza wa jalla min al-shirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.